Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita saudaraku yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Di sini saya mau menyampaikan informasi terhadap sahabatku semuanya. Ya, informasi terkini yaitu di Megawati batal sambangi KPK meski Hasto tersangka. Roni mengatakan cukup kami bersama tim hukum. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri batal menyambangi KPK terkait penetapan Sekjen PDP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Menurut Ketua DPP PDIP Roni Talapesi, penetapan tersangka Hasto Kristianto cukup dihadapi dengan kader-kader dan tim hukum. Cukup kami kader-kader bersama tim hukum yang hadapi, ucap Roni dalam keterangannya kepada Kompas TV Kamis 26 Desember 2024. Menurut Roni, penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Hasto Kristianto adalah keputusan mengada-ada. Oleh karena itu, kata Roni, kader PDIP dan tim hukum akan melawan secara hukum. Penetapan tersangka ini mengada-ada dan akan kami lawan secara hukum, ujar Roni. Roni menyampaikan saat ini DPP PDIP tengah menyiapkan tim hukum untuk bisa memberikan pendampingan yang optimal kepada Hasto Kristianto. Kami sudah menyiapkan tim hukum untuk melakukan pendampingan yang optimal untuk Sekjen sebagai kader utama partai kami, ucap Roni. Sebagai informasi, Megawati pernah menyampaikan akan mendatangi KPK jika Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum. Bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya, ujar Megawati dalam peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024 antara hukum, etika, dan pertimbangan psikologis di Jakarta Kamis 12 Desember 2024. Sebelumnya KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR pada periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan ex-caleg PDIP Harun Masiku kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Oleh karena itu KPK menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka dengan nomor sprint /dik/153-dik-00-01-12-2024 tanggal 23 Desember 2024. Nah, itulah sekedar informasi di hadapan saudaraku ya, bahwa di negeri ini tidak ada satupun manusia yang lolos dari hukum. Kenapa? Hukum harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Ya, tidak boleh dipermainkan hukum itu. Siapapun. Apalagi hanya sekedar pengurus partai. Dulu saja ketua MPR RI, ya kalau nggak salah ketua MPR RI ya, yang dari Golkar itu Pak Novanto, itu masuk KPK, itu pejabat. Ya, pejabat negara itu. Karena kasus korupsi ya harus masuk penjara. Apalagi yang bukan pejabat, tidak ada yang bisa lindungi kawan. Inilah pentingnya ya kita menjadikan hukum sebagai panglima. Ya, siapapun yang melanggar
Makanya kalau tidak mau berurusan dengan hukum, tidak mau bermasalah, ya berhentilah suap menyuap, berhentilah korupsi, berhentilah menyalahgunakan wewenang. Lurus-lurus saja. Karena suap menyuap ini memang sungguh luar biasa. Ya. Dengan suap menyuap, maka yang terjadi adalah ketidakadilan. Ya, ada ketidakadilan di situ. Maka itu kita sebagai rakyat Indonesia jangan tertipu ya dengan kata-kata manis, jangan tertipu dengan kalimat-kalimat doktrin-doktrin yang manis seperti katanya di sini memperjuangkan hak-hak wong cilik. Ya, tapi ternyata wong cilik yang dimaksud itu tidak seperti itu. Maka itu saya sampaikan depan saudaraku, kita harus tetap melihat situasi. Jadi jangan mudah mengikuti doktrin-doktrin mereka. Ya, seperti yang dilakukan, mereka membuat undang-undang, mereka bersepakat, mereka bermusyawarah. Tentunya untuk buat undang ini kan butuh dana, butuh biaya. Dan tidak sedikit biayanya itu kawan, itu menggunakan uang rakyat. Nah sekarang undang-undang yang mereka buat, mereka berusaha untuk membatalkannya. Sehingga pembuatan undang-undang di parlemen, di DPR RI, ya yang dikepalai oleh PDIP, ya ini hanya untuk mencairkan dana negara dan mereka bagi-bagi honor, ya bagi-bagi proyek pembuatan makalah dan sebagainya. Nah, ini sama secara tidak langsung ini adalah salah satu praktek mencuri uang rakyat. Makanya ya setelah undang-undang yang dibuat oleh mereka PPN 12%, kalau mereka mau membatalkan maka semua harus diusut. Itu partai PDIP dan 8 partai lainnya diusut. Ya, siapapun yang terlibat di dalam partai itu, baik itu PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKB, Nasdem, kan ada 8 partai di situ. Diusut semua itu oknum-oknumnya. Ya, sehingga negara ini bersih. Jangan sampai Pak Prabowo terjebak oleh keinginan mereka. Coba bayangkan kawan, mereka sudah ketuk palu, mereka sudah musyawarah, mengamburkan anggaran untuk membuat undang-undang. Tapi mereka menolak menjalankan undang-undang yang dia buat sendiri. Barulah dilempar isu bahwa itu yang buat Pak Prabowo. Ini nggak bagus. Jadi setelah Hasto Sekjen PDIP ini sebagai tersangka, saran saya kepada Pak Hasto, buka-bukaan saja. Jangan mau jadi korban sendiri. Siapa yang terlibat di internal PDIP, kalau bisa buka semua kebobrokan seluruh partai-partai politik yang kalian tahu. Biar bersih negeri ini. Itu baru hebat. Jangan diam sendiri. Ya, jadi korban sendiri. Saya yakin pasti banyak yang terlibat ini masalah-masalah korupsi. Itu saja kawan. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, dukung full pemerintahan Prabowo Gibran dalam rangka untuk menuntaskan dan membersihkan negeri ini dari para koruptor. Jangan biarkan para koruptor merdeka di negeri ini, siapapun. Saya sendiri secara pribadi, kalau mendapat perintah untuk ikut dalam mengawasi koruptor ini, tidak main-main. Jangan mau disuap, jangan mau disogok. Makanya jangan mau jadi pejabat kalau tidak mau masuk sel. Karena kalian pasti korupsi. Karena ke depan ini, ya saya ingatkan kalian yang sekarang terpilih menjadi pejabat, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Saya sadari kalian sudah menghabiskan duit untuk terpilih. Tapi jangan kalian coba-coba korupsi kawan. Jangan. Apalagi sekarang barang pengendalian pembangunan dan investigasi khusus Bapak Arisman Sudianto, SEMM, salah seorang kepercayaan Pak Prabowo, berada di istana.
Beliau tidak akan main-main itu. Ya, siapa suruh kalian mengamburkan duit di saat pilkada? Sekali kalian menggunakan dana APBN, APBD, sikat. Nah, kalau kata Pak Prabowo, carilah uang di luar itu. Carilah, kalian harus cari uang. Kalau memang mau mengembalikan uang pilkada kalian, cari uang di luar itu. Jangan menggunakan APBN, jangan gunakan APBD. Nah, demikian kawan, viralkan video ini. Semoga sampai ke seluruh para pejabat di negeri ini, baik pusat maupun daerah. Dan kalian-kalian yang sekarang jadikan menteri atau pembantu oleh Pak Prabowo, saya masih meyakini kalian adalah orang-orang bersih, orang-orang baik. Tapi jika ada di antara kalian juga menyalahgunakan APBN, APBD, berarti kalian telah mengkhianati rakyat Indonesia, mengkhianati kepercayaan Pak Prabowo. Berarti kalian harus diganti dan masuk penjara. Demikian kawan, baikkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.